Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian semua di rumah anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi dengan saya Pak Syalevi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan dan doa mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini saya sudah menyiapkan materinya melalui PPT atau PowerPoint. Kalian bisa simak dan kalian pelajari materi yang sudah saya persiapkan. Silakan kalian baca dan kalian pelajari. Barangkali nanti ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Baik, silakan kalian belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama tentang kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, 1.2 menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 2.2 mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, 4.2 mengampanyakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu: 1. Bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, mendukung proses penegakan hukum. Yang keempat, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. 6. Menunjukkan perilaku sesuai norma. 7. Menunjukkan macam-macam keadilan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi pada pagi hari ini, sebelum saya ingin menanyakan kembali, mereview kembali pembelajaran kita pada minggu sebelumnya, yaitu tentang proses perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, saya harap kalian semua sudah memahami betul proses perumusan dan penetapan Pancasila dari dibentuknya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? PPKI, terus apa saja yang dihasilkan dalam sidang PPKI. Ya, saya harap kalian semua sudah memahami betul dan mengerti tentang materi yang sebelumnya. Baik, kita melanjut ke materi selanjutnya, itu kita sudah masuk ke bab 2 tentang norma dan keadilan. Ya, di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar seorang Pak polisi sedang menjalankan tugasnya di tengah-tengah jalan raya. Ya, coba kalian lihat perhatikan gambar tersebut. Apa yang dilakukan oleh Bapak polisi di tengah jalan raya? Ada hubungannya dengan norma? Apa itu norma dan apa saja macam-macamnya? Baik, kita simak di slide berikutnya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengertian norma dan macam-macamnya. Apakah di antara kalian sudah ada yang mengerti dan paham tentang pengertian norma dan apa saja macam-macamnya? Ya, norma adalah suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dalam arti lain, norma juga sering disebut dengan hukum. Menurut Cicero,
106 sampai 43 sebelum Masehi, seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Kedua, macam-macam norma. Berdasarkan sumber daya ikat dan sanksi bagi para pelanggarnya, norma dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan terakhir 4. Norma hukum. Baik anak-anak, nomor 1, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Contoh 1. Contoh norma agama 1. Kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus beribadah, kamu harus patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya nomor 2, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia atau peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh 1, kamu harus berlaku jujur. 2, kamu harus berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, lanjut nomor 3, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Sanksi pelanggaran norma ini adalah dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan ini 1, tidak makan sambil berbicara. 2, tidak meludah sembarangan. 3, berjalan di depan orang banyak harus permisi dahulu. Selanjutnya nomor 4, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Keistimewaan hukum, norma hukum terletak pada sifat yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contoh daripada norma hukum 1, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. 2, orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. 3, dilarang mengganggu ketertiban umum. Baik anak-anak, lanjut ke materi pokok yang berikutnya, yaitu poin B tentang keadilan. Ya, sebelum saya lanjut, apakah di antara kalian sudah ada yang mengerti tentang pengertian keadilan? Ya, keadilan adalah pengakuan atau perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. 2, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dalam kehidupan sosial pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, untuk menerapkan norma-norma tersebut dibutuhkan suatu sikap keadilan kepada para penegak hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik anak-anak, selanjutnya poin 3 tentang bentuk-bentuk keadilan. Bentuk keadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuknya, yaitu 1, keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan hak dan kewajiban.
Kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tersebut, sini ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama tentang pengertian norma. Ya, jadi norma itu adalah suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Macam-macam norma ada 4 macam, yaitu 1 norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Selanjutnya pengertian keadilan. Apa ini maksud dengan keadilan? Keadilan adalah pengakuan atau perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah macam-macam bentuk keadilan. Ada 3 macam bentuknya. 1, keadilan distributif. Kedua, keadilan legal. Ketiga, keadilan komutatif. Baik, sampai di sini kalian semua sudah paham semua anak-anak tentang pengertian norma dan macam-macamnya, serta keadilan dan bentuk macam-macamnya juga. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada kalian yang salah satu di antara kalian yang belum paham atau belum mengerti, silakan diajukan pertanyaan, bisa melalui chat WhatsApp grup ya. Sebelum nanti saya jawab, kalian diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan berikan kesimpulan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian kalian. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.